Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Maybelline, NIM 857239072. Pada modul pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat keterampilan bahasa. Di antaranya adalah pengertian dan manfaat keterampilan bahasa. Pengertian keterampilan berbahasa. Keberhasilan suatu komunikasi sangat bergantung kepada proses encoding dan decoding yang sesuai dengan konteks komunikasinya. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai pengirim pesan atau encoder jika dalam proses encoding ia terampil memilih bentuk-bentuk bahasa yang tepat sesuai dengan konteks komunikasi. Kemudian ia dapat dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai penerima pesan atau decoder jika dalam proses decoding ia mampu mengubah bentuk-bentuk bahasa yang diterimanya dalam suatu konteks komunikasi menjadi pesan yang utuh yang isi dan maksudnya sama dengan maksud si pengirimnya. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbicara apabila yang bersangkutan terampil memilih bunyi-bunyi bahasa berupa kata, kalimat, serta tekanan dan nada secara tepat serta memformulasikannya secara tepat pula guna menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, fakta, perbuatan dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Kemudian seseorang dikatakan terampil mendengarkan atau menyimak apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan menafsirkan makna dari bunyi-bunyi bahasa berupa kata, kalimat, tekanan, dan nada yang disampaikan pembicara dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Selanjutnya, seseorang dikatakan memiliki keterampilan menulis bila yang bersangkutan dapat memilih bentuk-bentuk bahasa tertulis berupa kata, kalimat, paragraf, beserta menggunakan retorika atau organisasi tulisan yang tepat guna mengutarakan pikiran, perasaan, gagasan, fakta. Lalu seseorang dikatakan terampil membaca bila yang bersangkutan dapat menafsirkan makna dan bentuk-bentuk bahasa tertulis berupa kata, kalimat, paragraf, organisasi tulisan yang dibacanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat keterampilan berbahasa. Dapat dibayangkan apabila kita tidak memiliki kemampuan berbahasa, kita tidak dapat mengungkapkan pikiran, tidak dapat mengekspresikan perasaan, tidak dapat menyatakan kehendak atau melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Di pihak lain, kita tidak dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Jangankan tidak memiliki kemampuan seperti yang dikemukakan di atas, kita pun akan mengalami berbagai kesulitan apabila keterampilan berbahasa yang kita alami tergolong rendah. Sebagai guru, kita akan mengalami kesulitan dalam menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik bila keterampilan berbicara yang kita miliki tidak memadai. Di pihak lain, para siswa pun akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami pelajaran yang disampaikan gurunya. Guru tidak memiliki keterampilan berbicara yang memadai, sebaliknya siswa tidak memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik, maka proses komunikasi pun gagal dilakukan. Begitu juga pengetahuan dan kebudayaan tidak akan dapat disampaikan dengan sempurna, bahkan tidak akan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya apabila kita tidak memiliki keterampilan menulis. Sebaliknya, kita tidak akan dapat memperoleh pengetahuan yang disampaikan para pakar terdahulu apabila kita tidak memiliki keterampilan membaca yang memadai. Kemudian mengenai tentang aspek-aspek keterampilan berbahasa. Mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan di sini bukan berarti hanya sekadar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarnya, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Oleh karena itu, istilah mendengarkan sering diidentikan dengan menyimak. Istilah mendengarkan atau menyimak berbeda dari istilah mendengar, meskipun sama-sama menggunakan alat pendengaran. Mendengarkan berbeda dengan mendengar.
Pada kegiatan mendengar, tidak tercakup unsur kesengajaan, konsentrasi, atau bahkan pemahaman. Sementara pada kegiatan mendengarkan, terdapat unsur-unsur kesengajaan dilakukan dengan penuh perhatian dan konsentrasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai. Ada dua jenis situasi dalam mendengarkan, yaitu situasi mendengarkan secara interaktif dan situasi mendengarkan secara non-interaktif. Mendengarkan secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenis dengan itu. Dalam mendengarkan jenis ini, kita secara bergantian melakukan aktivitas mendengarkan dan berbicara. Oleh karena itu, kita memiliki kesempatan untuk bertanya guna memperoleh penjelasan, meminta lawan bicara mengulang apa yang diucapkan olehnya, atau mungkin meminta berbicara agak lebih lambat. Berbicara. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi-situasi bicara interaktif terjadi pada percakapan secara tatap muka dan berbicara melalui telepon. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini memungkinkan adanya pergantian peran atau aktivitas antara berbicara dan mendengarkan. Di samping itu, situasi interaktif ini memungkinkan para pelaku komunikasi untuk meminta klarifikasi, pengulangan kata atau kalimat, atau meminta lawan bicara untuk memperlambat tempo bicara, dan lain-lain. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini dilakukan secara tatap muka langsung, bersifat dua arah atau bahkan multi arah. Kemudian ada pula situasi berbicara yang tergolong semi interaktif, misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khutbah atau ceramah, dan lain-lain, baik yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung namun berlangsung secara satu arah. Dalam situasi ini, audiens memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicaraan, namun pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Membaca. Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktif membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara. Namun, pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Keterampilan membaca terbagi ke dalam 2 klasifikasi, yakni membaca permulaan dan membaca lanjutan. Kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat menyembunyikannya dengan benar. Pada fase ini, pemahaman isi bacaan belum begitu nampak karena orientasi pembaca lebih ke pengenalan lambang bunyi bahasa. Sementara pada membaca lanjut, kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wacana. Artinya, pembaca bukan hanya sekedar mengenali lambang tulis, bisa menyembunyikannya dengan lancar, melainkan juga dapat memetik isi atau makna bacaan yang dibacanya. Penekanan membaca lanjut terletak pada pemahaman isi bacaan, bahkan pada tingkat tinggi harus disertai dengan kecepatan membaca yang memadai. Menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Mengapa? Aktivitas menulis bukanlah sekadar hanya menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Sama seperti halnya dengan keterampilan membaca, keterampilan menulis pun dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori, yakni membaca permulaan dan menulis lanjutan. Selanjutnya mengenai tentang keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. Hubungan berbicara dengan menyimak. Menurut Brooks, dalam tarigan, berbicara dan mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi 2 arah yang bersifat langsung. Dawson dalam tarigan menjelaskan hubungan antara berbicara dan mendengarkan seperti berikut ini.
1. Ujaran biasanya dipelajari melalui proses mendengarkan dan proses meniru. 2. Ujaran seseorang mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan keluarga dan masyarakat tempatnya hidup dalam penggunaan intonasi, kosakata, dan pola-pola kalimat. 3. Upaya dia yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mendengar kan berarti pula membantu meningkatkan kualitas berbicara. 4. Bunyi suara yang didengar merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang, terutama anak-anak. Oleh karena itu, suara dan materi pembicaraan yang berkualitas baik dan didengar dari seorang guru, tokoh-tokoh, atau dari pemuka-pemuka agama, dari rekaman-rekaman atau cerita-cerita yang bernilai tinggi sangat membantu anak atau seseorang yang sedang belajar berbicara. Hubungan membaca dengan menulis. Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa baik membaca maupun menulis merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Dalam menuangkan gagasan melalui kegiatan menulis, paling tidak terdapat 3 tahapan yang dilakukan penulis, yakni perencanaan, penulisan, dan revisi. Ketika si penulis menyusun perencanaan mengenai apa yang hendak ditulisnya, seringkali dibutuhkan banyak informasi untuk bahan tulisannya itu. Selanjutnya, dalam proses penulisan, penulis acap kali pula melakukan bongkar pasang tulisan ini diperlukan aktivitas membaca, lalu menulis kembali secara berulang-ulang. Jadi, nampak jelas bahwa kemampuan membaca penting sekali bagi proses menulis, menurut Fry. Sebaliknya pula, dalam kegiatan membaca, terutama dalam membaca pemahaman atau membaca untuk kepentingan studi, seringkali kita harus menulis catatan-catatan, bagan, rangkuman, dan komentar mengenai isi bacaan guna menunjang pemahaman kita terhadap isi bacaan. Hubungan menulis dengan berbicara. Kegiatan menulis dilakukan guna mendukung aktivitas berbicara. Bahkan dalam suatu seminar, tempat aspek keterampilan berbahasa itu dilibatkan secara stimulan. Supriyatno, Nababan, dan Tarigan menjelaskan bahwa baik berbicara maupun menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Kemudian kegiatan menulis pada umumnya merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara pada umumnya bersifat langsung. Ini berarti ada juga kegiatan menulis yang bersifat langsung. Misalnya komunikasi tulis dengan menggunakan telepon seluler atau SMS, dan dengan menggunakan internet atau chatting. Sebaliknya, ada pula kegiatan berbicara secara tidak langsung, misalnya melalui pengiriman pesan suara melalui telepon seluler. Pada modul 2, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan menyimak. Di antaranya adalah keterampilan menyimak permulaan. Pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Tujuan menyimak. Ada 8 tujuan menyimak, yaitu menyimak 1. Untuk belajar, yaitu menyimak dengan tujuan utama agar memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran pembicara. 2. Untuk menikmati keindahan audial. 3. Untuk mengevaluasi, yaitu menyimak dan mengenal maksud agar dapat menilai sesuatu yang disimak. 4. Untuk mengapresiasi, yaitu menyimak agar dapat menikmati serta menghargai sesuatu yang disimaknya. 5. Untuk mengomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan, atau perasaan-perasaan kepada orang lain dengan lancar dan tepat. 6. Dengan maksud untuk dapat membedakan bunyi-bunyi yang tepat. 7. Untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis.
8. Secara persuasif, yaitu menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat selama ini yang dia ragukan. Fungsi menyimak. Berikut ini beberapa fungsi menyimak atau catur guna simak H.G. Tarikan tahun 2008. 1. Agar dapat memberikan responsi yang tepat. 2. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. 3. Mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. 4. Membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Jenis-jenis menyimak. Yang pertama ada menyimak intensif atau attentive listening adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Pada umumnya, menyimak atensif dapat dipergunakan bagi dua tujuan yang berbeda. Contohnya adalah menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyimak radio, televisi, percakapan orang di pasar, dan menyimak pengumuman. Menyimak atensif meliputi ada menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetik, dan menyimak pasif. 2. Menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi agar dapat menangkap makna yang dikehendaki. Menyimak intensif diakhiri dengan kegiatan mengungkapkan kembali sesuatu yang dipahami secara lisan maupun tulis. Menyimak intensif terdiri atas menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak eksploratif, menyimak integratif, dan menyimak selektif. Ciri-ciri menyimak intensif menurut Kamitjan dan Siono, berikut ini beberapa ciri yang harus diperhatikan dalam menyimak intensif. Yang pertama, menyimak intensif adalah menyimak pemahaman. Yang kedua, menyimak intensif memerlukan konsentrasi tinggi. Yang ketiga, menyimak intensif ialah memahami bahasa formal. Yang keempat, menyimak intensif diakhiri dengan reproduksi bahan simakan. Tahap-tahap menyimak. Menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu proses. Sudah barang tertentu dalam proses ini terdapat tahap-tahap. Berikut ini adalah tahap-tahap dalam proses menyimak. 1. Mendengarkan atau hearing. 2. Memahami atau understanding. 3. Menginterpretasi atau interpreting. 4. Mengevaluasi atau evaluating. Yang kelima, menanggapi atau responding. Faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak diantaranya berikut ini. Yang 1, alat dengar si pendengar atau penyimak dan alat bicara si pembicara harus baik. Yang kedua, situasi dan lingkungan pembicaraan itu harus baik. Yang ketiga, konsentrasi penyimak kepada pembicaraan. Konsentrasi dalam arti pemusatan pikiran ke arah pikiran pembicaraan. Yang keempat, pengenalan tujuan pembicaraan, artinya kita akan lebih mudah menyimak seandainya tujuan pembicaraan sudah diketahui sebelumnya. Yang kelima, pengenalan paragraf atau bagian pembicaraan dan pengenalan kalimat-kalimat inti pembicaraan. 6. Kesanggupan menarik kesimpulan dengan tepat. Yang 7, keseluruhan dari 1 sampai dengan 6 dapat dicap dengan baik andai kata penyimak itu mampu berbahasa dengan baik, didukung dengan kemampuan berbahasa yang memadai, serta mempunyai inteligensi yang cukup baik. 8. Faktor latihan turut serta menentukan kemampuan menyimak. Kita selalu ingat bahwa menyimak merupakan keterampilan berbahasa, mana mungkin suatu keterampilan tidak didukung dengan latihan yang memadai. Pengertian kemampuan menyimak lanjutan dimaknai sebagai kegiatan mendengarkan informasi dan kemampuan memberikan tanggapan terhadap informasi tersebut. Tanggapan tersebut dapat dilakukan secara reseptif dan produktif. Beberapa faktor yang mempengaruhi menyimak menurut H.G. Tarikan sebagai berikut. Yang pertama,
faktor fisik. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor pengalaman. 4, faktor sikap. Yang kelima, faktor motivasi. Yang keenam, faktor jenis kelamin. Tujuan menyimak lanjut diantaranya untuk 1. Memahami pesan, 2. Mendengarkan secara kritis, 3. Mendengarkan untuk kesenangan. Fungsi menyimak lanjut diantaranya yaitu 1. Menentukan tujuan penutur dan kemudian mengorganisasikan informasi tutur tersebut supaya bisa mengingatnya. 2. Menyaring pesan untuk mendeteksi alat propaganda dan bahasa persuasif. 3. Mendengarkan seseorang, penutur atau pembaca untuk kesenangan. Jenis-jenis menyimak lanjutan. Beberapa kegiatan menyimak yang dapat diterapkan pada menyimak lanjut berdasarkan pertimbangan tuntutan KTSP yaitu menyimak 1. Komprehensif, 2. Kritis, dan yang ketiga apresiatif. 1. Menyimak komprehensif. Menyimak komprehensif adalah mendengarkan untuk memahami suatu pesan dan ini merupakan tipe menyimak yang paling umum di sekolah. 2. Menyimak kritis. Menyimak kritis ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kelebihan serta kekurangan-kekurangannya. 3. Menyimak apresiatif. Menyimak apresiatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengenal, menilai, dan menghargai suatu karya seni bahasa. Dalam hal ini, misalnya mendengarkan dan mengapresiasi cerita anak. Apresiasi dapat dilakukan melalui pendekatan reseptif dan produktif. Pada modul 3, saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Di antaranya adalah keterampilan berbicara permulaan. Pengertian, Tarigan mengemukakan bahwa keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan siapa, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Mendengar, menerima informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan penempatan persendian. Jika komunikasi berlangsung secara tatap muka, ditambah lagi dengan gerakan tangan dan air muka atau mimik pembicara, Jago Tarigan menyatakan bahwa berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Kaitan antara pesan dan bahasa lisan sebagai media penyampaian sangat berat. Pesan yang diterima oleh pendengar adalah dalam wujud asli, tetapi dalam bentuk lain, yakni bunyi bahasa. Pendengar kemudian mencoba mengalihkan pesan dalam bentuk bunyi bahasa itu menjadi bentuk semula. Arsata Mukti mengemukakan pula bahwa kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Untuk kepentingan pembelajaran kelas rendah SD, berbicara permulaan dimaknai sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata saja. Tujuan umum berbicara. Menurut Jago Tarigan, terdapat 5 golongan berikut ini. 1. Menghibur. 2. Menginformasikan. 3. Menstimulasi. 4. Menggerakkan. Fungsi. Kemampuan berbicara permulaan berfungsi untuk 1. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi. 2. Menggambarkan sesuatu baik benda, tempat, orang, atau suasana. 3. Menjelaskan prosedur secara sistematis. 4. Memerankan tokoh, cerita, dan deklamasi. 5. Menceritakan pengalaman, menanggapi, dan menyarankan. Serta yang keenam, melakukan komunikasi melalui elektronik. Jenis-jenis berbicara permulaan. Yang pertama, berbicara berdasarkan tujuan meliputi 1. Berbicara untuk memberitahukan, melaporkan, dan menginformasikan. Yang kedua, bicara untuk membujuk, mengajak, meyakinkan. Yang ketiga, dalam kegiatan yang masuk bagian ini, si pembicara harus pintar merayu, mempengaruhi, dan meyakinkan pendengarnya. Yang keempat, bicara untuk menghibur. 2. Berbicara berdasarkan situasinya meliputi berbicara formal dan berbicara informal.
3. Berbicara berdasarkan cara penyampaiannya. Diikuti 1. Berbicara mendadak atau spontan. 2. Berbicara berdasarkan catatan. 3. Berbicara berdasarkan hafalan. 4. Berbicara berdasarkan naskah. 4. Berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya, meliputi berbicara antar pribadi atau bicara empat mata. 2. Berbicara dalam kelompok kecil 3-5 orang. 3. Berbicara dalam kelompok besar atau massa. Berbicara seperti ini terjadi apabila menghadapi kelompok besar dengan jumlah pendengar yang besar, seperti pada rapat umum, kampanye, dan sebagainya, menurut Arigan. Kelima, berbicara berdasarkan peristiwa khusus, meliputi pidato presentasi, yang kedua pidato penyambutan, yang ketiga pidato perpisahan, yang keempat pidato jamuan atau makan malam, yang kelima pidato perkenalan, yang keenam pidato nominasi atau mengunggulkan. Secara garis besar, jenis-jenis berbicara dibagi dalam 2 jenis, yaitu berbicara di muka umum dan berbicara pada konferensi. Guntur Tarigan masukkan beberapa kegiatan berbicara ke dalam kategori tersebut. Yang pertama, berbicara di muka umum, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga prosedur parlementer, yang keempat debat. Berdasarkan bentuk, maksud, dan metodenya, maka debat dapat diklasifikasikan atas tipe-tipe berikut ini. Yang 1, debat parlementer atau majelis. 2, debat pemeriksaan ulangan. Yang ketiga, debat formal konvensional atau debat pendidikan. Kemampuan berbicara permulaan yang sesuai dengan KTSP adalah 1. Berdialog. 2. Menyampaikan pengumuman. 3. Bercerita. Kemudian keterampilan berbicara lanjutan. Pengertian berbicara bukan hanya sekedar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. Berbicara adalah suatu alat untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak, baik bahan pembicaraannya maupun para penyimaknya, apakah dia bersikap tenang, serta dapat menyesuaikan diri atau tidak pada saat dia mengomunikasikan gagasan-gagasannya, dan apakah dia waspada serta antusias atau tidak menurut Mulgrave dalam Tarigan. Tujuan 1. Berbicara untuk menghibur. 2. Berbicara untuk menginformasikan. 3. Berbicara untuk menstimulasi. 4. Berbicara untuk meyakinkan. 5. Berbicara untuk menggerakkan. Fungsi berbicara lanjutan memiliki fungsi untuk 1. Mendeskripsikan secara lisan tempat sesuai denah dan petunjuk penggunaan suatu alat. 2. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dengan berbalas pantun dan bertelepon. 3. Mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, fakta secara lisan dengan menanggapi suatu persoalan, menceritakan hasil pengamatan atau berwawancara. 4. Ungkapan pikiran dan perasaan secara lisan dalam diskusi dan bermain drama. 5. Memberikan informasi dan tanggapan secara lisan. 6. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan hanya informasi dengan berpidato, laporan isi buku, dan baca puisi. Jenis-jenis berbicara lanjutan. 1. Bermusyawarah. 2. Diskusi. 3. Menyampaikan argumentasi. 4. Pidato. 5. Menyampaikan intisari biografi orang terkenal. Sampai di sini saya menjelaskan tentang modul 1 dan modul 3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.